Di tutorial belajar Adobe InDesign kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan gambar di Adobe InDesign. Ada berapa banyak. Kemudian kita akan belajar juga konsep aset atau image atau gambar di Adobe InDesign. Bagaimana membuat shape di Adobe InDesign. Bagaimana memasukkan vektor ke Adobe InDesign. Serta bagaimana teman-teman bisa mengimport file Illustrator dan Photoshop di Adobe InDesign. Hah? Emangnya bisa? Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi ada berbagai macam cara memasukkan gambar di Adobe InDesign. Cara pertama yaitu dengan Ctrl D atau Command D pada Mac. Dan ini akan membuka window baru yang kita bisa memilih file mana yang ingin kita masukkan. Kemudian kita pilih Open. Selanjutnya yaitu cara kedua, dan ini cara yang paling gampang yang sering gue gunakan, yaitu kita tinggal klik and drag aja gambar yang ingin kita masukkan dari file browser kita ke Adobe InDesign seperti ini. Nah, setelah diklik and drag, teman-teman bisa ngelihat gambar apa sih yang tadi kita masukkan di Adobe InDesign. Itu kayak ada previewnya gitu ya. Untuk menaruhnya atau memplace-nya, teman-teman tinggal klik aja seperti ini, dan dia ukurannya akan sama seperti ukuran file originalnya. Tapi ada cara lain, yaitu adalah dengan mengklik and drag. Jadi teman-teman bisa pilih mau ditaruh di mana. Contohnya di sini. Terus kemudian kita klik and drag aja. Kemudian dia jadi ada ukurannya seperti ini. Jadi ini ukurannya sesuai dengan rasio gambar asli kita. Kalau sudah, kita tinggal lepas aja si klik and drag-nya. Tada, gambar kita sudah masuk di Adobe InDesign. Cara selanjutnya yaitu adalah menggunakan Frame Tool. Nah, jadi di sini di Adobe InDesign itu ada yang namanya Frame Tool. Lokasinya ada di sebelah kiri sini yang ada tanda kotak, terus kemudian ada tanda silangnya. Frame Tool ini bentuknya ada macam-macam. Kalau kita klik tahan, ada yang kotak, ada yang ellipse, dan juga ada yang polygon. Kita pilih yang rectangle aja, kemudian kita tinggal klik and drag aja bentuk si frame toolnya ini. Contohnya kita akan bentuk seperti ini dan kita lepas seperti ini. Nah, si frame tool ini bentuknya adalah placeholder. Artinya apa? Artinya ini tuh tempat untuk naruh gambar kita. Jadi gambarnya tuh belum benar-benar masuk ya. Jadi ini cuman seperti tempat aja, kayak ngasih tahu kalau secara layout ini loh, nanti ada gambar di bagian sini dan bentuknya seperti ini. Cara masukinnya gimana? Cara masukinnya masih sama seperti yang tadi. Kita tinggal klik and drag aja gambar yang ingin kita masukkan dan kita taruh di frame toolnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya bedanya kalau kita taruh dia di frame tool sama di luar frame tool. Kalau di luar frame tool itu si kursornya jadi ada 3 dokumen seperti itu. Tapi kalau kita arahkan di dalam frame tool, dia akan jadi suatu dokumen seperti ini. Yang kita pengen adalah satu dokumen seperti ini. Ketika sudah, ya kita tinggal lepas aja. Tada! Langsung gambarnya tadi menyesuaikan dengan bentuk frame tool kita. Kemudian kalau teman-teman seleksi si frame tool ini, bisa dilihat ya, ini ada lingkaran-lingkarannya seperti ini. Ini apa? Ini namanya adalah grabber tool yang digunakan untuk menggeser-geser gambar yang ada di dalam frame tool kita. Jadi ini kalau kita klik and drag, maka gambar yang ada di dalam frame tool ini akan bergerak sesuai kita mau pindahin seperti apa gitu. Kalau teman-teman ingin menggeser frame-nya gimana? Ya, teman-teman tinggal klik aja si frame-nya ini, terus kita pindahkan si frame-nya. Jadi tahu ya bedanya bagaimana cara kita menggerakkan gambar yang ada di dalam sini dengan kita menggerakkan si frame luarnya. Kalau frame luarnya ya kita tinggal klik and drag aja si frame-nya, tapi kalau pengen menggeser gambarnya ya kita pakai grabber tool ini. Nah, selanjutnya di Adobe InDesign itu seluruh gambar atau seluruh objek atau seluruh aset yang kita impor di Adobe InDesign itu selalu kayak ada maskingnya atau selalu kayak ada frame-nya gitu. Jadi berbeda dengan yang ada di aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau di aplikasi lainnya itu gambarnya langsung masuk tanpa ada frame-nya. Tapi kalau di Adobe InDesign itu pasti ada dua. Ada frame-nya dan kemudian ada gambarnya. Nah, untuk mengecilkan frame-nya, teman-teman tinggal klik si frame-nya ini dan pastiin itu si seleksinya itu berwarna biru seperti ini. Dan teman-teman tinggal kecilin aja ukurannya
seperti ini. Jadi ini kayak di cropping gitu ya si frame toolnya, kayak ada maskingnya gitu. Nah, seperti ini. Lalu kalau teman-teman ingin mengecilkan gambarnya gimana? Kalau ini kan tadi ngecilin framenya ya. Kalau ngecilin gambarnya gimana? Kalau ngecilin gambarnya, teman-teman tinggal klik 2 kali si frame tool ini, sehingga warna seleksinya itu jadi warna coklat. Kelihatan kan? Ini warna seleksinya coklat, berbeda dengan sebelumnya berwarna biru. Nah, kalau sudah terseleksi coklat gini, teman-teman tinggal kecilin aja yang gambarnya sehingga sesuai dengan keinginan teman-teman. Jangan lupa pencet shift biar profesional dan tekan Alt atau di sini Option biar dia ngecilinnya di bagian tengah. Tada! Nah, sudah jadi ya. Jadi, teman-teman ingat kalau ingin ngecilin framenya itu pastikan si selectionnya berwarna biru. Tapi kalau ingin ngecilin gambarnya tanpa mengecilkan framenya itu tinggal klik 2 kali dan pastiin si warna selectionnya itu berwarna coklat seperti ini. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Lalu pertanyaannya gimana kalau kita ingin ngecilin gambar sekaligus ngecilin si framenya? Kalau kita klik si framenya ini dan kita kecilkan seperti yang ada di program-program lainnya, nah kita kan tidak akan ngecilin si gambar dan juga framenya. Caranya untuk mengecilkan dua-duanya yaitu adalah kita pilih aja framenya dan teman-teman tahan kontrol atau komen sebelum ngecilin gambarnya. Jadi ini kita tahan kontrol atau komen, kemudian posisikan kursor seperti ngecilin biasa dan kita kecilin frame dan juga gambarnya. Pencet shift biar proporsional, pencet alt biar dia ngecilinnya di tengah. Tada! Nah, sudah kan? Frame dan gambarnya dikecilin secara bersamaan. Kemudian kalau gambar teman-teman di sini kerasanya blur, itu bisa dibenerin nggak? Bisa. Kebetulan di sini gambarnya itu bersih ya, tapi bisa jadi di laptop atau di komputer teman-teman gambarnya agak ngeblur. Itu cara benerinnya gimana? Itu teman-teman bisa ke bagian view, kemudian pilih yang display performance ya. Kalau laptop atau komputer teman-teman itu kuat, teman-teman bisa pilih yang high quality display. Tapi kalau yang misalnya nggak kuat, itu bisa pilih yang typical display. Tapi biasanya kalau yang typical display itu jadi agak ngeblur sedikit. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak nge-lag. Kalau misalnya pengen lebih cepat lagi, caranya gimana? Ya teman-teman tinggal pilih view, kemudian display performance, pilih yang fast display. Nah, ini udah pasti cepat performa Adobe InDesign-nya. Tapi dengan konsekuensi, gambar teman-teman ini nggak ada tampilannya. Jadi cuma ditampilin X sama warna abu-abu gini aja, lihat ya. Tuh, tapi ya ini sih secara layout udah kelihatan ya. Ini gambar, ini bentuknya teks. Seperti itu. Selain itu juga teman-teman bisa menambahkan shape di Adobe InDesign. Caranya gimana? Teman-teman tinggal ke tools bar di bagian kiri dan klik and drag aja bagian ellipse tool ini atau enggak rectangle tool. Jadi di sini teman-teman bisa masukin rectangle, ellipse dan juga polygon. Contohnya di sini gue masukin ellipse tool. Ya kita tinggal buat aja ellipse tool ini seperti di aplikasi-aplikasi Adobe lainnya. Set. Tada! Nah sudah jadi deh ellipse kita. Ini kita switch warna stroke-nya dengan warna fill-nya dengan pencet Shift X. Nah lalu pertanyaannya gimana caranya? Kalau kita pengen mindahin gambar yang ada di bagian sini, kita paste di bagian lingkaran yang baru saja kita buat ini. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik 2 kali aja gambar yang ingin di-copy, sehingga seleksinya berwarna kotak seperti ini. Jadi kita menyeleksi atau memilih si gambarnya, kemudian kita copy seperti biasa, Command C pada Mac atau Ctrl C pada Windows. Kemudian kita pilih tempat kita untuk mempaste, yaitu si ellipse tool ini. Kemudian teman-teman ke bagian edit, pilih yang namanya paste into atau dengan shortcut Command plus Option plus V pada Mac atau Alt dan juga Ctrl pada Windows ya. Jadi kita klik paste into. Kemudian, tada! Nah, gambarnya langsung dipaste dari yang gambar sini ke shape baru kita. Nah, pertanyaannya, Bang, kenapa kok harus diklik 2 kali? Kenapa kok harus kita menyeleksi si gambarnya? Kenapa nggak langsung kita mengcopy dari frame-nya aja? Nah, kalau kita mengcopy dari frame-nya aja, ini kita undo dulu. Ya, ini kita copy. Kemudian kita paste dengan paste into. Nah, bisa dilihat ya bedanya teman-teman.
Kalau kita copy si frame toolnya, kita ini nggak semerta-merta mengcopy si gambarnya. Teman-teman tadi tahu kan bahwa kalau di Adobe InDesign itu seluruh aset yang kita import atau kita masukkan itu ada frame-nya, kemudian ada gambarnya. Nah, kalau kita copy si frame-nya, maka bisa lihat sama teman-teman di sini nggak hanya gambarnya yang terpaste atau dimasukkan ke dalam lingkarannya, tapi si frame-nya juga ditandakan dengan ada si grabber tool ini gitu. Dan ini jadi menyulitkan kita ya. Jadi kita punya frame di dalam frame gitu. Jadi ini ngerepotin gitu. Jadi itulah alasannya kenapa tadi kita klik 2 kali dulu sehingga ada seleksinya berwarna coklat, bukan yang seleksinya berwarna biru, yang itu artinya adalah si frame dari gambarnya tersebut. Selain gambar, kita juga bisa memasukkan vektor di Adobe InDesign. Ini bukan file Adobe Illustrator, tapi ini vektornya ya. Jadi kita buka dulu Adobe Illustrator. Kebetulan di sini gue udah punya vektor yang ingin gue masukkan. Nah, ini dia vektor yang ingin kita masukkan, logo dari Cendrawasih, si elok dari timur. Bisa dilihat ini kita ada di Adobe Illustrator. Kita pilih seluruh artworknya, kemudian kita copy seperti biasa. Kita pindah ke InDesign dan kita paste aja. Tinggal pakai Command plus V atau Ctrl plus V. Tada! Nah, langsung deh vektornya terpaste di Adobe InDesign. Dan ini bentuknya masih vektor ya. Terlihat dari masih ada garis-garis path-nya di bagian sini. Yang kalau kita pakai Direct Selection Tool, kita pencet A, maka nodes-nodes-nya juga itu terlihat. Yang artinya ini emang beneran vektor. Selanjutnya, kita juga bisa memasukkan dokumen dari Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Hah, kok keren banget bang? Ya iyalah, mereka ini kan satu keluarga. Tentunya kalau udah satu keluarga atau satu ekosistem seperti ini, mereka bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Cara memasukkannya gimana? Cara memasukkannya sama seperti kita memasukkan gambar tadi. Di sini kita punya 2 file yang akan kita masukkan, yaitu .psd dan juga .ai. Kita bisa menyeleksi langsung keduanya dan kita klik and drag ke dokumen Adobe InDesign kita. Nah, di sini ya, bisa dilihat di kursor gue juga itu ada angka 2 di bagian kiri atasnya ya. Mungkin agak terlihat kecil dan itu menandakan bahwa ada 2 file yang akan dimasukkan di Adobe InDesign. Bisa dilihat yang pertama yaitu adalah gambar burungnya. Jadi ini kita taruh misalnya di tengah seperti ini. Hop, setelah kita taruh langsung dia si kursornya berubah jadi gambar kedua yang ingin dimasukkan di Adobe InDesign, yaitu adalah si logo BBK, Belajar Bareng Killer. Ini kita taruh di sini aja. Hop. Tada, langsung kita bisa memasukkan 2 file sekaligus di Adobe InDesign. Jadi itu dia berbagai macam cara memasukkan gambar di Adobe InDesign. Dan gimana? Teman-teman udah tahu kan konsep aset atau image di Adobe InDesign? Berbeda kan dengan aplikasi atau program-program desain lainnya. Dan di video selanjutnya kita akan belajar tentang text wrap, konsep dari linked image, dan gimana caranya memasukkan gambar yang banyak secara bersamaan dan hasilnya juga akan rapi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait bagaimana cara memasukkan gambar di Adobe InDesign, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah sini. Terima kasih sudah menonton tutorial belajar Adobe InDesign kali ini. Saya Kemal The Killer dan sampai jumpa di tutorial belajar Adobe InDesign lainnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada 2 penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.